AC Milan masih berburu pemain pada bursa transfer musim panas 2020. Rossoneri kembali mengincar pemain Real Madrid Nacho Fernandez. AC Milan tengah berbenah, tim asal kota mode itu mendatangkan beberapa pemain ke San Siro agar semakin kompetitif di musim 2020-2021. Salah satu pemain yang didatangkan Milan adalah Brahim Diaz. Playmaker muda itu dipinjam Milan dari Real Madrid. Calcio Mercato melaporkan, Milan berencana merekrut Nacho Fernandez. Menurut laporan tersebut, Stefano Pioli membutuhkan bek tengah berpengalaman di skuadnya. Musim lalu gawang Milan kerap kebobolan, jadi Pioli merasa butuh tambahan tenaga di posisi tersebut. Fernandes diklaim sosok yang ideal karena punya jam terbang yang tinggi sehingga ia bisa menjadi dinding yang kukuh bagi AC Milan. Menurut laporan yang sama, peluang Milan mendapatkan Fernandes cukup besar. Sang bek tengah mempertimbangkan serius hengkang dari Real Madrid. Alasannya ia hanya berstatus pemain pelapis di skuad Los Blancos. Fernandes juga tertarik menjajal kemampuannya di Italia. Jadi Milan berkesempatan besar mendapatkan jasanya. Milan bukan satu-satunya tim Serie A yang meminati jasa Nacho Fernandes. Ada AS Roma dan Napoli yang diberitakan tertarik mendatangkan pemain timnas Spanyol tersebut. Theo Hernandez angkat bicara perihal dalang utama di balik keputusannya bergabung AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Sosok pemain asal Perancis itu memutuskan gabung AC Milan setelah kesulitan menembus skuad utama Real Madrid. AC Milan setidaknya perlu mengeluarkan uang sebesar 20 juta euro alias 316 miliar rupiah untuk bisa mendatangkan Theo Hernandez ke San Siro. Bersama AC Milan, performa Theo Hernandez tergolong cukup bagus dan tidak terlalu mengecewakan sebagai pendatang baru di Liga Italia. Theo Hernandez langsung nyetel dengan permainan AC Milan pada musim perdananya. Koleksi 7 gol dan 6 assist menjadi indikator impresifnya performa Theo Hernandez pada musim lalu. Pemain yang berposisi sebagai fullback kiri itu juga mampu tampil dalam 38 laga kompetitif AC Milan pada musim pertama. Catatan itu membuat Theo Hernandez secara tidak langsung berhasil menyegel satu tempat dalam skuad utama AC Milan. Disinggung terkait alasan keputusannya gabung AC Milan pada musim lalu, Theo Hernandez mengakui hal itu bukan perkara sulit baginya. Theo Hernandez menganggap ketika AC Milan datang memberikan tawaran untuk bergabung, ia tak perlu berpikir dua kali untuk menerimanya. Itu keputusan yang mudah bagi saya. Apalagi AC Milan, klub yang memenangkan trofi Liga Champions terbanyak kedua. Saya tidak perlu berpikir panjang sama sekali. Saya berbicara dengan keluarga dan perwakilan saya untuk membicarakannya. Ketika saya mendengar minat tersebut, secara naluriah, saya tahu itu adalah tempat yang bagus untuk mengembangkan karir saya. Maldini yang menghubungi saya suatu hari dan berkata dia ingin bicara. Lalu kami berada di Ibiza dan kami melakukan percakapan bahwa AC Milan ingin merekrut saya. Dia mampu menunjukkan kepercayaannya kepada saya dan meyakinkan saya bahwa AC Milan dapat menjadi rumah bagi saya. Saya pun mengetahui bahwa dia merupakan sosok legenda yang benar-benar hebat, ujar Theo Hernandez dikutip dari Tribal Football. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe santer disebut bakal menerima tawaran dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2021. Namun ketimbang bergabung dengan The Reds, Mbappe diyakini akan menerima pinangan dari Real Madrid. Mbappe sudah lama dikaitkan dengan Madrid dan juga Liverpool. Ada faktor-faktor tertentu yang membuat pemain timnas Perancis itu bersedia pindah ke salah satu dari kedua klub tersebut. Real Madrid adalah satu di antara klub terbesar di dunia saat ini. Di sana ada legenda sepak bola Perancis yang sangat dikagumi Kylian Mbappe, Zinedine Zidane. Sementara itu di Liverpool ada sosok Jurgen Klopp. Gaya main yang diusung oleh klub bersama dengan The Reds itu tampaknya sangat disukai oleh Mbappe. Kylian Mbappe kabarnya ingin angkat kaki dari Paris Saint-Germain pada akhir musim ini. Apalagi kontraknya di klub tersebut bakal habis pada musim panas 2022 mendatang. Mantan kiper Real Madrid Paco Puyo yakin jika Mbappe memutuskan keluar dari Paris Saint-Germain nanti, ia tak akan memilih pindah ke Liverpool. Puyo yakin striker berusia 21 tahun itu lebih suka pindah ke Real Madrid. Sepertinya Liverpool juga tertarik, tetapi saya yakin Mbappe sudah membuat keputusan untuk bergabung dengan Real Madrid. Akankah musim panas mendatang, kita akan melihat apakah Kylian Mbappe mengharapkan untuk mengakhiri kontrak? Saya tidak tahu apakah dia dapat menangani tekanan atau apakah dia akan menerima proposal jutawan yang akan diberikan Paris Saint-Germain kepadanya, ujar Paco Puyo.
Paris Saint-Germain tak mau kehilangan Kylian Mbappe secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Selain Mbappe, Paris Saint-Germain juga enggan melepas Neymar ke klub lain. Paris Saint-Germain pun dikabarkan sudah mempersiapkan kontrak baru untuk keduanya. Les Parisiens tak mau kehilangan pemain kelas dunia karena keduanya bisa membantu klub meraih sukses khususnya di level Eropa. Kami ingin melanjutkannya. Semuanya jelas bagi semua orang. Kita harus melanjutkannya. Memiliki dua pemain seperti itu di tim yang sama sangatlah besar. Messi dan Ronaldo masing-masing di klub mereka sendiri, dan kami memiliki dua pemain terbaik di dunia setelah Messi dan Ronaldo, ujar Direktur Olahraga Paris Saint-Germain Leonardo. Kylian Mbappe sendiri sebelumnya sempat disebut bisa dilepas oleh Paris Saint-Germain, namun harga jualnya mencapai 300 juta euro. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane ditanya tentang timnya yang belum melakukan belanja pemain pada bursa transfer musim panas 2020-2021. Juara La Liga Spanyol musim lalu itu sama sekali belum melakukan belanja pemain pada bursa transfer musim panas ini. Zidane saat ini masih mengandalkan pemain lamanya di musim kompetisi 2020-2021. Selain mengandalkan pemain lama, Zidane juga mengandalkan pemain yang baru saja balik dari masa pinjaman. Menanggapi Real Madrid belum melakukan belanja pemain pada bursa transfer musim panas ini, Zidane menegaskan bahwa dia senang dengan materi pemainnya saat ini. Dikutip dari laman resmi Real Madrid, Zinedine Zidane mengatakan, apapun bisa terjadi hingga 4 Oktober. Saat ini saya bahagia dengan materi pemain yang saya miliki. Mereka adalah yang terbaik, saya yakin dengan mereka. Zinedine Zidane menyatakan peluang Luka Jovic tampil di Real Madrid masih terbuka dan bisa diduetkan dengan Karim Benzema. Penyerang asal Serbia itu didatangkan Real Madrid dari Eintracht Frankfurt sebesar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Kedatangannya sangat diharapkan bisa membantu daya gedor lini depan klub. Dana besar yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan. Pasalnya, Luka Jovic tampil melempem di musim pertamanya. Bersama El Real, dia kesulitan untuk mencetak gol baik di kompetisi La Liga dan level Eropa. Penampilannya yang belum mengesankan lantas membuatnya harus puas berada di bangku cadangan raksasa Liga Spanyol dan lebih kerap dimainkan sebagai pemain pengganti. Bahkan belakangan ini, dirinya dikaitkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu. Klub seperti AC Milan tergoda untuk menampungnya. Sedangkan di sisi lain, Eintracht Frankfurt kabarnya ingin memulangkannya dengan status pinjaman. Kendati dikosipkan dengan banyak klub, Luka Jovic sepertinya masih akan dibutuhkan Zinedine Zidane. Sebagaimana yang diketahui, Los Blancos akan menjalani laga yang padat musim 2020-2021 dan untuk menciptakan variasi serangan yang oke, tak menutup kemungkinan bisa diduetkan dengan Karim Benzema. Berbicara kepada awak media, pelatih asal Prancis itu mengatakan kalau keduanya bisa saja dimainkan bersamaan. Dia mengungkapkan timnya mempunyai jadwal pertandingan yang padat. Real Madrid meraih kemenangan perdana di Liga Spanyol musim ini. Bertandang menghadapi Real Betis, Los Blancos menang tipis 3-2. Di Estadio Benito Villamarín, Minggu 27 September 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, gol-gol kemenangan Madrid dicetak oleh Federico Valverde pada menit ke-14, gol bunuh diri Emerson pada menit ke-48, dan penalti Sergio Ramos pada menit ke-82. Sedangkan Betis hanya mampu mencetak 2 gol lewat Aissa Mandi pada menit ke-35 dan William Carvalho pada menit ke-37. Derita Betis kian bertambah usai Emerson diusir wasit pada menit ke-68 yang turut mengubah jalannya laga. Dengan hasil ini Madrid naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan mengumpulkan 4 poin dari 2 laga. Sedangkan Betis ada di urutan kedua dengan 6 poin dari 3 laga. Federico Valverde bermain apik saat Real Madrid mengunci kemenangan atas Real Betis. Pemain 22 tahun tersebut mencetak 1 gol. Selain itu dia tampil sangat stabil di lini tengah Los Blancos. Federico Valverde bermain penuh pada laga ini. Dia memainkan peran krusial di lini tengah, terutama ketika Toni Kroos tidak dalam performa terbaik. Federico Valverde sangat terlibat dalam serangan Madrid. Federico Valverde banyak bergerak di sisi kanan lapangan. Bersama Dede Carvajal, dia menyerang dan bertahan dengan sama bagusnya. Federico Valverde melepas 3 shot, juga membuat 6 tackle untuk menghentikan serangan lawan. Dia melepaskan 1 umpan kunci dari 31 umpan. Mantan pemain Peñarol mendapatkan nilai 8,5 dari WorldScorer dan pantas mendapatkan gelar Man of the Match.
Zinedine Zidane membuat catatan penting saat Real Madrid menang atas Real Betis. Sebab ini adalah kemenangan ke-100 Zidane sebagai pelatih Real Madrid di pentas La Liga. Laga melawan Real Betis merupakan laga ke-147 bagi Zidane di La Liga sebagai pelatih. Dari jumlah tersebut, pria asal Prancis mampu menembus 100 kemenangan, 55 di kandang dan 45 di laga tandang. Perjalanan karir Zidane sebagai pelatih Real Madrid memang cukup bagus, sebab dia telah memberikan 2 gelar juara La Liga. Madrid mampu mencetak 324 gol dan hanya kebobolan 142 gol dari semua laga di bawah kendali Zidane.